warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Allahumma amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul berwajah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengajian biasanya materinya akhlak. Nah, ini akhlak kaitannya dengan kehidupan berorganisasi dan mengelola amal usaha Muhammadiyah. Materi sudah saya titipkan ke saudara sekretaris untuk bisa di-share dan nanti saya jelaskan sedikit. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, masing-masing dari kita ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bapak-bapak bisa maju, nanti ibu aja banyak. Jadi mau nanti ibu-ibu itu diatur masalah ya. Jadi kita ini pemimpin, minimal memimpin bagi diri sendiri, minimal memimpin bagi keluarganya, bapak, ibu memimpin bagi anak-anaknya. Nah, dalam hidup dan kehidupan ini kita di samping secara individu, secara keluarga kita adalah pemimpin, juga kita ada yang diamanai menjadi pimpinan. Ada yang menjadi pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat. Di semua elemennya, di semua ortomnya, di semua bagiannya. Nah, pada malam hari ini saya mengundang segenap pimpinan AUM dan pimpinan ranting serta UPP. Dengan harapan mari kita menyatu padukan langkah kita untuk menatap hari esok yang lebih baik. Karena kita menjadi pemimpin, menjadi pimpinan itu tidak selamanya stella pro. Dengan jadi kepala sekolah ya tidak selamanya. Jadi pakar ya tidak selamanya. Jadi pimpinan ranting ya tidak selamanya. Hanya sebentar. Stella pro. Presiden juga tidak lama kemarin, hanya 2 periode, 10 tahun rampung kelasnya presiden. Kepala sekolah nanti juga ada waktunya, ada masanya. Ketua cabang yang ada, semua ada waktunya. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang ada itu sebaik-baiknya. Jangan-jangan, ini jangan-jangan Mbak Sanu ranting maju atau tidak maju karena kita hambatannya. Ketuanya sing angel, ketuanya orang kreatif. Mbak Sanu begitu. AUM. Kemudian juga di sekolah di AUM, mulai dari TK PAUD. Mbak Sanu sing orang maju ke kepalanya atau wakanya atau
guru-gurune yang tidak mau maju. Maka mari kita bersinergi. Nah, di momen itu sudah ada tanya, bukunya tebal mau saya scan, oke banget gitu ya. Saya nyari di download nggak jadi. Nah, akhirnya ya saya nggak saja nanti secara sepihak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada tahun 2010 ini sudah ditetapkan, ya, yaitu mengenai fikih tata kelola, yaitu kaitannya dengan kehidupan berorganisasi. Ditetapkan pada 1 Juli pada tanggal bertepatan dengan tanggal 1 sampai 4 April pada Muktamar Tarjih, ya, 1 sampai 4 April 2010 di Malang atau di Jawa Timur. Di antara yang sudah ditetapkan itu adalah fikih tata kelola. Fikih tata kelola, mengelola organisasi, mengelola amal usaha, hal-hal yang berkaitan dengan keorganisasian dan kemuhammadiyah. Baik, nanti saya secara sekilas akan menyampaikan bahwa kaidah dalam tata kelola persyarikatan antara lain boleh dicatat di pikiran masing-masing. Kalau yang bawa catatan ya. Yang pertama adalah prinsip amanah. Jadi kita ini diberi amanah, jenengan diamanahi nopo. Saya ketua, ini sekretaris. Kira-kira menurut panjenengan yang merasa memiliki jabatan itu sudah merasa melaksanakan amanah atau belum? Kalau saya merasa belum bisa, sedang belajar, berproses, maka saya nyari teman biar kita sama-sama belajar. Yang kedua adalah tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap pemikirannya, keputusannya, terhadap apa yang diembannya. Ini di buku ini di halaman 98. Jadi kita ini mengenal prinsip amanah. Ini jangan mengemban amanah semuanya. Jangan juga ada yang di TV kepalanya nggak hadir. Jangan yang berangkat saya ada halangan. Ya, itu amanah. Itu tanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah akuntabilitas. Jadi adanya kejelasan fungsi, kompetensi, kewenangan dalam melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawaban persyarikatan Muhammadiyah harus ditetapkan dengan jelas. Jadi jelas, akuntabilitas. Yang keempat adalah transparansi, transparan. Jadi kita ini pada era keterbukaan seperti sekarang ini, benarnya dalam penyampaian dalam bahasa Nabi itu adalah tabligh, menyampaikan, disampaikan, ada keputusan, ada kebijakan, ada informasi disampaikan. Ya, paling nggak sekarang ya di grup-grup gitu lah, ada informasi apa disampaikan, dijelaskan. Kemudian yang kelima, yaitu prinsip syuro. Prinsip syuro artinya suka bermusyawarah. Prinsip bermusyawarah. Jadi kita ini harus gemar bermusyawarah. Di luar. Di sana di luar nggak di dalam. Prinsip musyawarah. Musyawarah itu perintah agama. Musyawarah itu adalah hal yang prinsip yang penting dalam ajaran Islam. Prinsip musyawarah. Mungkin bentuknya namanya beda-beda, rapat, rakor, apalagi konferensi, munas, muncar, itu kan musyawarah
meeting misalnya. Yang berikutnya, menghindari yang tidak perlu. Jadi hal-hal yang tidak perlu itu selalu dihindari. Ini kaidah dalam pengelolaan persyarikatan. Kemudian yang berikutnya yaitu kemandirian. Mandiri. Jadi kita ini berusaha mandiri. Itu mandiri. Jadi terkaya di Indonesia gak ada lawan. Jangan mungkin orang percaya, tapi kalau dihitung jangan baru tahu. Ternyata Muhammadiyah itu organisasi terkaya di Indonesia. Di dunia nomor berapa itu? Terkaya di dunia sampai sekarang. Coba jangan hitung nih. Pak Momo saya tanya, asetnya Muhammadiyah jenang sekarang harganya kira-kira berapa? Persen jauh. Saking apa? Pak Momo yang ngurusi update, PKP. Itu namanya PKP kok. Bangunan nih. Isinya dan itu sebagainya. Maka kita ini mengedepankan prinsip kemandirian, mandiri, swadaya dan lain sebagainya, atau yang semisalnya. Jangan tergantung kepada pihak luar, tapi kita punya kemandirian, kita punya semangat, punya spirit, punya umat, punya teman yang banyak. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah kesetaraan. Prinsip keadilan dan kesetaraan diterapkan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kebijakan setara. Sama saya, PCN-nya sama dengan hanya karena jabatan mungkin ada hal-hal khusus, tapi kita adalah sama. Kesetaraan dan kewajaran. Ya biasalah. Kita jadi pimpinan di Muhammadiyah ya biasa baik. Gak usah minta dihormati, gak usah minta dicium tangannya, apalagi sampai mencium yang berlebih-lebih. Ya, begitulah. Tapi kita tetap pada prinsip kewajaran. Kemudian yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap syariah. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, persyarikatan Muhammadiyah harus dikelola dengan dasar-dasar nilai-nilai keislaman. Jadi kita ini menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berorganisasi, dalam menghidupkan amal usaha Muhammadiyah dan seterusnya. Jadi ini sebagai pengantar, ternyata kita di Muhammadiyah sudah banyak pedoman-pedomannya yang kita kadang-kadang belum tahu, belum baca, bahkan mungkin ya belum pernah terlintas. Baik, untuk berikutnya ini karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti lain waktu kita bahas secara khusus ya. Materi sudah saya share ke Pak Jendral bisa di-share, nanti yang lain bisa secara rangkai untuk bisa menyampaikan. Yang saya beri judul pada kesempatan malam hari ini adalah sinergitas aum dan persyarikatan. Jadi kita di pimpinan Muhammadiyah saya berpesan dan mengajak, dan dengan yang di aum saya berpesan dan mengajak niati semua karena ibadah. Karena ibadah itu kan harus dengan ikhlas dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya semua harus diniati karena ibadah. Kalau semua ibadah itu nggak ada orang kecewa. Kalau diniati yang lain kecewa Pak. Iya. Diniati pengen terkenal, kalian lapas sing nyebut jenengane, lapas jempoli, lapas sing nge-share, larang mati. Tapi kalau kita niati ikhlas, gak ada istilah muntung, gak ada istilah kecewa, gak ada istilah putus asa. Ya. Jadi kita perlu evaluasi, menjaga ruhul ikhlas di dalam
dunia itu sebagai dampak konsekuensi logis karena dia kepala sekolah dia gaji ya wajar ya. Surat digaji malah ketua PCM. Kalau dari luar ujaran ketua PCM digaji gajinya gede, kemarin mau beli Alphard. Gajinya gede. Nah itu. Jadi dengan ada proporsional itu, ya kita dalam pesan Ahmad Dahlan itu kan sudah tahu lah. Hidup bila Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah. Dipahami secara proporsional, jangan emosional. Ya. Baik. Yang berikutnya dalam persyarikatan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah ini di samping niat ibadah adalah niat berjuang berdakwah jihad fi sabilillah. Nah itu diantaranya. Ya saya berjuangnya saya biasanya lewat Muhammadiyah Pak. Kalau di NU saya bisa berpayu ya lewat Muhammadiyah karena dari kecil kebetulan saya berada di lingkungan Muhammadiyah. Ya udah kita maksimalkan. Kalau Rasul itu kalau baca mulai dari ganti, mungkin gantinya diantara sini atau yang lain dan seterusnya. Nah, posisi amal usaha dalam persyarikatan Muhammadiyah menurut anggaran dasar. Ini ibu-ibu buka kelihatan bisa dibuka nggak apa-apa ya Pak Mas Arif. Jadi kurung, sumuk. Maksud dan tujuan Muhammadiyah kita harus hafal. Jadi pimpinan dan yang ada di persyarikatan dan yang ada di AUM itu harus hafal. Ya, tujuan Muhammadiyah harus hafal. Ya, nek ora hafal ya paham, ngerti. Paling orang pernah krungu. Pamane di DKTA. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar. Gitu ya. Bukan sampai dari sini Mas Arif gak apa-apa ini. Ya, gak apa-apa. Harus foto-foto selfie, laporan paling parah kan tahun. Jadi ini tujuan Muhammadiyah. Untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar diwujudkan dalam segala hal bidang kehidupan. Ya, udah kelihatan kan dia singkut kopi makan sapa di orang makan sapa. Kalau Muhammadiyah yang penting aja nempel Pak. Kemudian yang kedua, usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaranya diatur dalam anggaran rumah tangga. Yang ketiga, penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Jadi jenengan yang di AUM itu tanggung jawabnya mari pimpinan Muhammadiyah di levelnya masing-masing. Nah, ini hebatnya Muhammadiyah. Jadi bukan kepada orangnya, kepada ketua atau kepada setel, tapi kepada pimpinan. Nah, kita lihat Bapak Ibu dan saudara sekalian, aset amal usaha Muhammadiyah ini beberapa tahun yang lalu. Sekarang itu kurang lebih 7.000 lebih PAUD, TK, TPA, SDMI 2.900-an, SMP, SMA, SMK, kemudian juga perguruan tinggi, akademik dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Kalau yayasan lain mungkin itu kan yayasan perorangan ya, perorangan di Madinah misalnya kan banyak yayasan itu bukan milik NU, miliknya yayasannya dewek-dewek. Saya misalnya bikin yayasan pendidikan Islam Al Ihsan, itu asetnya yang milik saya.
milik yayasan saya. Cuma mungkin saya afiliasinya ke misalnya Muhammadiyah, tapi nanti bukan menjadi miliknya. Nah, di dalam Muhammadiyah itu ada istilah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nanti isanya jam berapa ya? Isa 18:53. Daerah mana ya? Ngebut ya. Jangan kudu dua buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah PHIWM. Bukunya cilik. Atau yang bentuknya elektronik juga ada. Itu bagus sekali, itu buku kecil untuk memandu kegiatan kita. Ya. Nah, khusus kaitannya dengan amal usaha Muhammadiyah, ini yang saya bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, semua kegiatan AUM harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan, nyambung, connect dengan tadi maksud dan tujuan Muhammadiyah. Ini yang di luar bisa masuk, ya masih ombet ini mas. Yang ini ombet ya, berarti ini mas Teguh. Ini mas Imam, anggota dewan silakan lagi aja. Jadi warga Muhammadiyah biasa. Jadi kegiatan AUM itu harus mengarah pada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan, sinergi. Pesan Kiai Tafsir beberapa tahun yang lalu itu saya masih ingat. Muhammadiyah besar bersama AUM, AUM besar bersama Muhammadiyah. Kalau saya bilang AUM berarti otomatis Aisyah ya, otomatis. Karena hakikatnya semua adalah Muhammadiyah. Jadi tidak boleh kegiatan yang bertentangan. Contoh apa? Islami banget, khilafah. Orang-orang rumusnya. Dari mau khilafah dari TK apa 1 sampai 12. Tadi tujuannya apa? Menegakkan dan melindungi agama Islam dengan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat sebenar-benarnya bagaimana rumusannya? Besok kapan-kapan ya. Bukan negara Islam, bukan khilafah, bukan tradisional dan sebagainya. Nah. Kemudian yang kedua, AUM adalah milik persyarikatan. Ya, maka pengelolaan adalah sebagai amanah umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan. Jadi kan sekolah-sekolah Muhammadiyah milik persyarikatan. Bukan milik kepala sekolah, bukan milik guru, bukan milik perorangan, utamanya si ngaku-ngaku itu. Misalnya saya mendirikan MI, terus MI jadi milik saya mau itu tidak ada tidak. Jadi semua adalah milik persyarikatan. Nah, ini yang kedua. Sebagai amanah umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan. Sekolah negeri kan milik siapa? Milik negara, ya kan? Yang bertanggung jawab untuk itu negara. Nah. Yang ketiga, pimpinan AUM diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu, maka harus tunduk pada kebijakan persyarikatan dan tidak terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga. Maka saya menghindari yang satu ini mas. Jadi saya melepas dari amal biar agar saya tidak merasa memiliki. Kalau saya misalnya di situ baik, ini yang pengalaman pribadi. Yang keempat, pimpinan AUM. Nah, pimpinan AUM yaitu anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut harus memahami fungsi AUM bagi persyarikatan, bukan sekedar mencari nafkah. Yang tidak peduli terhadap kepentingan persyarikatan. Saya kira bisa dipahami lah. Jadi memahami fungsi AUM bagi persyarikatan.
Yang kelima, sebagai pengembang amanah persyarikatan, pimpinan AUM harus menjaga kepercayaan dengan melaksanakan fungsi manajemen sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Jadi kepala sekolah harus jujur pada pimpinannya, jangan nutup-nutupi atau ngelemboni, mengelabui. Jujur aja, jadi benar, jujur itu kan sifat yang baik. Jadi ya kita di semua tingkatan jujur lah, ya, jujur benar. Aku bisa, apa kayak aku tadi ketua ranting diungkap, arah orang bisa menembak diomong, pas jadi diomong, ngomong jadi diomong, menembak diomong. Tolong. Yang dia juga begitu. Tidak, nanti jadi catatan. Silakan mungkin kalau ada yang mau dikutip boleh. Yang keenam, dalam rangka berfasih betul karot, pimpinan AUM harus berusaha meningkatkan dan mengembangkan AUM menjadi tanggung jawabnya. Pimpinan AUM itu harus berusaha menjadikan AUM saya harus paling hebat. Saya juga begitu. Saya diamanai dari PCF ya, berusaha PCF yang hebat. Kan begitu, sebagai bukti pertanggungjawaban. Jaga dengan caranya sebisanya, semampunya, segodanya, semaksimal yang kita bisa mampu. Dulu obsesi saya, bayangan saya, enak untuk ya. Dulu besok ke depan muridnya santrinya itu dengan fasilitas yang lengkap. Anak uang makan sendiri, ruang olahraga sendiri, ruang apa namanya, dan lain-lain. Jika mau majelang pada ngomong apa, makanya komplain. Obsesi, cita-cita, berani mimpi. Karena tidak semua orang berani mimpi. Kadang-kadang harus tidur dulu. Karena AUM bisa menghasilkan keuntungan, pimpinan AUM berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran disertai sikap amanah dan tanggung jawab akan kewajibannya. Wajar, proporsional, bayar digaji. Kalau pimpinan nggak ada yang digaji, nggak ada yang dibayar. Ya. Maka kalau bisa ketua BCA sugih, cangcung, nyantong. Bagus kayak dia jalan-jalan, sugih. Sekolahnya orang jadi duit, tabungan rohan pada dilelang, kursi ini orang dilelang. Nah, pimpinan AUM harus menjadikan AUM-nya sebagai alat dakwah. Alat dakwah ya. Menjadi contoh dalam kehidupan masyarakat. Palane harus jadi contoh. Guru-guru makane ini pada aku waka kajur pada aku. Jadi contoh uswatun hasanah. Ini kan kepanjangan tangan dakwah Muhammadiyah di dunia pendidikan. Paling ampun dunia pendidikan. Nah, karyawan sebagai warga Muhammadiyah harus punya rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara dan mengembangkan AUM tersebut, bahu-membahu sinergi antar pimpinan, antar guru, karyawan, antar dan sebagainya. Nah, ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11, seluruh pimpinan dan karyawan wajib dan dituntut menunjukkan keteladanan diri. Jadi contoh, melayani sesama, ya, menghormati hak sesama dan memiliki kepedulian sosial tinggi sebagai cermin dari sikap ihsan, ikhlas dan ibadah. Nah, jadi teladan melayani. Ibu-ibu ini ya sesuai dengan kemampuannya melayani. Bapak-bapak juga melayani. Nyuwun sewu Bu, sarung dari hajatan, nyuwun dipun tiliki. Tiliki kan orang tiliki toh, artinya kondi hewan. Nyuwun sewu mani ngomong ada pada wonten perlu pada niku. Nggih. Nyuwun derek anu mamten niku
Jadi kita di momen ini termasuk semuanya saja melayani. Melayani siapa? Orang yang hidup, bahkan orang yang mati. Orang mati juga dilayani. Itu budaya itu kan melayani. Di antaranya ya, untuk melayani orang yang dengan disabati, misalnya bawa ke rumah sakit, bawa jenazah, bawa ke makam dan sebagainya. Itulah dan amal yang baik. Jangan ditolak. Ditolak ngasih orang di jalur itu rumah nih. Kadang juga begitu. Kalau pakai museum masuk maka dikunjungi beruangkan. Mau sekolah kita bolos setelah. Mau kemana-mana ini. Waduh, berburu gitu dengan senang hati. Bisanya dari itu kita. Di luar tugas pokok kita harus digaji, dibayar. Kita meluangkan sedikit saja waktu untuk Muhammadiyah setiap hari, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kesel ngurusi pakaian, kesel banget, menang. Tapi kalau senang itu menjadi enak, nyaman gitu masih enak. Jadi kalau gitu, nanti habis ini saya ngisi kuliah ini, mikir mana ini, lanjutnya. Tekankan ini Pak Rata. Yang 12, seluruh pimpinan karyawan pengelola AUN dan yang memperbanyak silaturahim dan hubungan sosial yang harmonis tanpa mengurangi ketegasan sistem dalam menyelenggarakan AUN masing-masing. Sering silaturahim sama masyarakat. Kalau ada hal-hal yang itu ya dijelaskan atau disikapi secara proporsional. Museum Pak Bangga Keturunan Islam tentang keturunan hitung dina. Mikir dari caranya masing-masing, caranya Pak Air Parudin, apa Muhammad Kodas, apa Prapto Ibnu Juremi, apa caranya Manik Fajar, caranya Sabien Manik. Kalau saya berangkat Pak, tapi caranya serampung dia belajar belajar. Serampung apa Ustaz? Kalau dulu orang pengen serampung. Bubar di sekali ketemu kan dia semua menemui. Tapi kalau yang dekat-dekat ya itu nanti silakan disikapi secara proporsional. Adurenan apa, puputan dan sebagainya disikapi proporsional. Kalau di Pontianak belajar kayak model antara Pak Umar, apa kayak Pak Manang, apa kayak siapa gitu, macam-macam. Kemudian yang ke-13, seluruh pimpinan karyawan dan AUN selain melakukan kegiatan rutin berkewajiban melakukan kegiatan yang meneguhkan dan meningkatkan takarruf kepada Allah, memperkaya rohani serta kemuliaan akhlak melalui pengajian. Pengajian bukan kita undang, mangkat, masih mangkat pengajian akeh, agar ideologi tertransformasi dengan baik. Ya mungkin ini sebagai eksperimen, nanti bisa kegiatan-kegiatan yang lain sebagai perwujudan pertanggungjawaban kita. Nah kita harus ada kesamaan visi misi sehingga nanti kita tidak lanjuti semacam ini. Mungkin nanti tempatnya bisa beda, waktunya bisa beda dan sebagainya. Nanti protes anak kumpulan mungkin nanti protes sore itu namanya esok protes maling dia mau apa nanti diprotes. Memang kita itu kadang-kadang ada keterbatasan dalam melayani semuanya. Melakukan kegiatan memperteguh keimanan, takarruf kepada Allah dan memperkaya rohani dan akhlakul karimah. Nah ini, jadi kita ini pengelola AUN yang kita semuanya ini jamaah semuanya yang ada di pendidikan, yang ada di masjid, yang ada di jamaah, kita semuanya ini mempunyai kewajiban yang sama. Melalui pengajian, tadarus, kajian Al-Quran Sunnah dan bentuk-bentuk ibadah dan muamalah lainnya yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan AUN. Nah, jadi ini kita sinergi. Silakan sekolah-sekolah BTK PAUD yang mungkin perlu mengadakan pengajian khusus. Kita alhamdulillah dikaruniai kiai banyak. Saya dikelilingi kiai banyak di Majenang. Tinggal bingung. Jadi orang
akhlak adalah gampang kita. Maka kita perlu profesional dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah dalam memimpin Muhammadiyah. Misalnya yang pertama memiliki pengetahuan keterampilan di bidangnya, yaitu otomatis. Minimal S1 kan, tiga bapak S1 ya. Bukannya maksimal jadi S1, berarti ya 2 gelar SPTI. Di daftar kardus nek orang S1 ya kalah oleh yang S1. Dan keahlian yang lain, kompetensi yang lain. Yang kedua, menjadikan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya sebagai pekerjaan utama. Jadi itu pekerjaan utama, jangan di situ ya ditekuni, digeluti dengan sepenuh hati. Agar apa? Agar punya prestasi, agar bisa maksimal, sehingga kemudian nanti karunia Allah, rezeki Allah akan mengikuti dengan sendirinya. Yang ketiga, mengupayakan perwujudan hasil kinerja yang optimal dan yang terbaik, yang maksimal. Nah, yang diranting-ranting juga yang maksimal. Tiada hari tanpa mikir Muhammadiyah, tiada hari tanpa kegiatan Muhammadiyah. Walau sebentar, mikirkan kok. Minimal dengan share yang saya share. Nah, saya tidak bisa membantu Darul Ulum karena keterbatasan ekonomi saya, tapi saya mencari sebanyak-banyaknya orang yang bisa membantu Darul Ulum. Itu. Aku bukan mas, corona aku memang ada bantuan, tapi punya HP, share. Jangan dia dulu nangarin luar negeri, Hongkong, Taiwan, apa. Ini saya mau pakai donatur, Darul Ulum, ngirim, bludak, lunting. 1 miliar itu langsung pun sekap. Nah, ini. Yang keempat, memiliki integritas dan tanggung jawab tugasnya dan kepada masyarakat. Ini diterima masyarakat, jadi dicinci. Ya, dengan Makate Jambira diterima masyarakat. Cuma kan orang ngomong, Balide Jambira, kita di rumah Rosapa, paling di masyarakat mengerti. Apa mereka zaman CCTV tidak dipoto viral, waduh, lunga Pak Guru kalau Pak Guru misalnya mereka. Nah, yang kelima, memiliki disiplin dan memegang komitmen waktu. Disiplin, kesepakatan dengan kepala sekolah Makate Jambira, Balide Jambira aja gue sekolah di rumah jam sama gue lah. Nah, kalau sudah sepakat ya jam sama. Ya itu kan kesepakatan. Jangan rapat kalau wali murid sekolah kita berangkat jam 9, pulang jam 11 ya disetujui itu. Nah kalau sudah sepakat jam 7, pukul 7 sampai pukul 15 itu komitmennya. Ya jadi kalau jangan terjun di situ sih. Kemudian yang kedua, bersikap jujur. Jujur itu kan ketemu jujur terus dia ngomong. Jangan jadi karyawan yang jujur, jadi guru yang jujur, jadi kepala sekolah jujur, jadi ranting sing jujur, jadi sekretaris yang jujur, jadi apa baik sing jujur. Jujur dari kepenak. Sekali ngelombok terus, karena ngelombok bohong itu penyakit menular dan berlapis-lapis. Berbohong berikutnya untuk menutupi kebohongan yang telah lalu. Memiliki etos kerja yang tinggi, semangat, diam, semangat pasti yang berbeda. Harap di alam ya orang ngaruh, harap di ejek orang ngaruh, tetap semangat. Nah sekarang sebagai akhir dari ini, saya sampaikan di antara pesan Kiai Jawa Dahlan. Ya, yang pertama, hendaklah kamu jangan mencari menduakan pandangan Muhammadiyah dengan perkumpulan yang lain. Gak usah ngopayu Muhammadiyah dengan yang lain. Muhammadiyah semua menjadi. Kalau yang bilang sudah aktif di sana ya wis kan. Ini pesan Ahmad Dahlan, mungkin pesan dia untuk hadis, untuk Quran, jadi bahan renungan dari kita. Karena kalau Muhammadiyah
diduakan mengerjai si kalah. Jangan kita dibayar. Biasanya sama-sama mengerjai ditinggalkan. Yang kedua, jangan sentimen, jangan sakit hati kalau menerima celaan dan kritikan. Dikritik ya, terima kasih, matur. Oh, boleh jangan baca dulu dong, domai, kurang baru dikritik apa dikit, matur, terima kasih. Ya, dikale senyum-senyum saja. Mungkin ada orang memang senangnya apa aja, zaman cilik senangnya kritik. Berarti masalah orang bisa kritik. Kadang perlu beda urusannya kritik. Jangan sombong, jangan perbesar hati kalau menerima pujian. Ini pesannya Pak Dede Madana. Jangan sombong, berbesar hati. Ya biasa saja. Arti kritik ya biasa, kemudian dipuji ya biasa. Yang keempat, jangan cubrian. Cubrian itu apa? Ujub, kibir dan dia. Ujub sombong, kibir sombong, dia pamer. Jangan pamer apa-apa, pamer dengan ya nanti bisa membedakan mana yang pamer ria dan mana yang syiar. Mari kita upayakan. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ibadah kita ikhlas. Yang kelima, dengan ikhlas murni hatinya kalau sedang berkembang harta benda, pikiran dan tenaga. Hati-hati kalau lagi berkembang pikiran tenaga. Betul ekonominya mapan tambah enak. Jadi ini pesan yang mereka. Yang keenam, harus bersungguh-sungguh dan tetap tegak pendirian, jangan was-was, jangan tegak pendirian. Besok ini ujian, ini berat, Mas Imam, ini besok. Dengan adanya kalender hijriah tunggal mengerjakan ini dua kalender 100 tahun yang akan datang itu. Ini perlu sosialisasi, nanti mungkin lain waktu bisa sosialisasi. Sekarang udah ditetapkan Ramadan. Pernah saya share ya. Sini bisa ditetapkan Ramadan. Nah, itu nggak berbeda tapi ini. Jangan diuji. Teguh pendirian apa? Nah, sebagai penutup dan harapan, ini saya sampaikan pesan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Kemudian juga pesan yang lain, yen waniyo ing gampang wedya ing pekewu samu barang ora kelakon jer basuki mawa. Kemudian pesan yang ketiga, dadi kiai sing kemajuan lan aja loyo kesel nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jangan pernah capek kalau di Muhammadiyah. Fisik boleh capek, pikiran jangan capek, ide jangan berhenti walaupun mungkin kita punya keterbatasan. Nah, yang lain yang tidak saya bahas pada kesempatan malam hari ini itu saya tadi lewati, yaitu pedoman hidup Islami Muhammadiyah berorganisasi. Nah, itu ada 16. Ini tentunya bagi teman-teman yang ada di ranting-ranting, yang ada di PKM, yang ada di luar AU dan lain sebagainya. Saya kira itu ya malam hari ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Sudah masuk waktu Isya ya, dan sementara mungkin tidak ada hanya jawab ya, karena saya juga nanti ditunggu, kebetulan di dalam pasti ada acara barengannya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya akhiri. Bila itu Assalamualaikum